Selamat pagi pemirsa TVRI yang kami kasihi dalam Kristus. Senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali dalam acara siraman rohani Mimbar Agama Katolik. Saya Rahel, saat ini berada di Gereja Anak Domba Santo Yohanes Maria Vianney Cilangkap, akan mengajak Anda sekalian untuk berbincang-bincang dengan Romo Rohadi PR. Namun sebelumnya, mari kita saksikan puji-pujian berikut ini. Aku datang bersimpu di hadirat cinta-Mu, Bapa yang penuh kasih, sungguh tak pantas aku Kau sambut diriku sepenuh cinta surga. Mesti aku lupa karena dosa. Bisa di dalam jiwa Selamat bertemu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan.
Dengan saya Romo Rohadi, hari ini kita bersama-sama mau merenungkan kasih Tuhan yang tanpa batas bagi kita semua. Ada firman yang mengatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang meminjam kepadamu. Ayat ini mengajak kita bersama mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, mengalahkan kekerasan dengan kelemah lembutan, mengalahkan ketakutan dengan cinta. Dan itulah Allah yang menghendakinya terjadi dalam kehidupan kita di dunia. Maka marilah kita ciptakan surga di tengah dunia dalam kasih Tuhan. Pertanyaan saya sederhana, apakah saudara orang yang baik? Dan apakah saudara akan tetap berbuat baik? Dan apakah saudara mau mengembangkan kebaikan yang ada padamu untuk semakin dinikmati oleh banyak orang? Sabda di Bukit mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Hendaklah kamu menjadi terang dalam dunia ini, menjadi garam di tengah dunia ini, sehingga engkau harus melakukan perbuatan yang baik. Dalam perbuatan baiklah kita menjadi terang, menjadi garam. Dalam perbuatan baiklah kita menampakkan kebaikan Allah yang tiada henti-hentinya. Semakin kita berbuat baik, semakin kita mengembangkan kebaikan, maka kita semakin dipenuhi oleh kebaikan Tuhan. Kita semua adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar Allah. Allah yang baik, Allah yang sempurna, Allah yang kudus, Allah yang penuh dengan kemurahan hati. Dan kita hendaklah menampakkan bahwa kita adalah orang-orang yang membawa nama Allah, yang menjadi pula tangan-tangan Allah di tengah dunia ini. Kadang-kadang kita tergoda untuk tidak melakukan kebaikan ketika kita diserang atau ketika kita mengalami situasi yang melukai, situasi kekerasan, situasi di mana kita dihujat, situasi di mana kita mendapatkan tekanan. Kita mau kembali kepada hukum lama, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Kita mau balas dendam. Kita berbuat baik. Dan mungkin orang itu tidak berterima kasih. Kita berbuat baik, mungkin orang itu malah menyalahgunakan kebaikan kita. Kita berbuat baik, tapi justru orang itu mengkhianati kita, menusuk dari belakang, menipu, mengkhianati janji suci, dan seterusnya. Sehingga kita kadang-kadang merasa ingin berhenti berbuat baik. Kita capek untuk berbuat baik. Kita merasa lelah. Dan kita mau memuaskan
kemanusiaan kedagingan kita dengan balas dendam. Kita ingin menghakimi dia, ingin menghukum dia. Sehingga untuk menjaga kebaikan adalah dengan cara melakukan kebaikan, dengan cara memandang kebaikan, dengan cara untuk memikirkan kebaikan, dan dengan cara melaksanakan kebaikan. Maka pertanyaan kembali terulang, apakah saudara orang baik? Dan apakah saudara tetap mau berbuat baik sekalipun dunia penuh dengan dendam, kemarahan, kekerasan? Kita tetap akan berbuat baik meskipun kita ditolak, dikhianati. Kita tetap akan berbuat baik karena Tuhan Allah kita baik. Kita akan tetap berbuat baik karena dengan melakukan kebaikan kita semua akan menampakkan siapakah Tuhan yang kita sembah itu. Siapakah Allah yang memberi hidup kita itu. Siapakah Allah yang setiap tarikan nafas menghembuskan rohnya kepada kita. Di belakang kita ada Corpus Christi, salib. Bukan salib tapi tubuh. Tubuh yang hancur karena dia tetap konsisten berbuat baik, melakukan apa yang dikehendaki Allah Bapa di surga. Dia mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dia bangkit karena dia kekal. Dia bangkit karena dia adalah firman Allah, sabda Allah. Dia abadi, mengalahkan kebatilan, mengalahkan kekejaman dunia ini. Maka kita semua diajak, marilah kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita kalahkan kekerasan dengan kelemah lembutan. Kita kalahkan segala ketakutan-ketakutan dengan kasih Tuhan. Dan kita semua dipanggil untuk itu. Siapapun saudara, kita adalah ciptaan Allah untuk membawa segala kebaikan Allah Sang Pencipta ke dalam dunia. Terutama pada saudara-saudara sekalian seiman, saudara-saudara sekalian yang mengakui bahwa Anda adalah orang-orang Kristiani. Hendaknya Anda serupa dengan Kristus yang mengalahkan segala kejahatan dunia ini dengan kasih-Nya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan hidupnya untuk orang-orang yang dicintainya. Marilah kita bersama membangun kehidupan baru dengan budaya baru, dengan budaya kasih. Tuhan memberkati saudara sekalian, dan biarlah melalui saudara Anda menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar Anda dan segala makhluk. Dalam kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi pemirsa. Sekarang kita bersama Romo Rohadi di Gereja Anak Domba Allah Santo Yohanes Maria Vianney Cilangkap. Kita akan menanyakan apa makna arsitektur dari Gereja Cilangkap ini. Bagaimana Romo? Baik, selamat pagi Rachel. Pemirsa yang terkasih, Gereja Santo Yohanes Maria Vianney ini memang pelindung kami. Di sini adalah Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam yang sederhana, suci, dan penuh dengan karisma.
dan kita sebut juga gereja anak domba karena di atas sana itu di atas dom ada anak domba Allah. Seperti kita ketahui bersama bahwa anak domba Allah adalah gambaran Yesus yang menjadi anak domba, yang mengorbankan dirinya untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang jatuh dalam dosa. Maka ini kekasan kita. Di sini di gereja ini berkumpullah orang-orang yang telah tertebus, orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa oleh Sang Anak Domba ialah Yesus. Jadi dari atas Anak Domba, di bawah di sana ada para rasul, 12 para rasul. Karena gereja dibangun dari 12 rasul. Maka gambar gereja ini adalah gambaran dari gereja semesta dunia yang pada mulanya dibangun berdasarkan 12 rasul. Nah, di bawah 12 rasul ini adalah Corpus Christi, tubuh Kristus. Mengapa di sini tidak ada salibnya? Banyak orang bertanya. Ya, salib palang kayu itu menjadi palang pintu di setiap pintu gereja ini. Ya. Kita mau mengatakan bahwa sesungguhnya firman Tuhan mengatakan barang siapa ingin mengikuti aku, dia harus memanggul salibnya setiap hari dan menyangkal diri. Masing-masing kita sesungguhnya sudah diberi salib oleh Tuhan, yaitu tugas ketaatan kepada Allah yang ada di surga. Salib adalah ketaatan kepada Allah, yang vertikal menggambarkan ketaatan pada Tuhan, yang horizontal adalah gambaran ketaatan kita melaksanakan cinta kasih Tuhan. Nah, tubuh di sini berbeda dengan mungkin tubuh-tubuh Kristus di gereja lain. Tubuh yang hancur, tubuh yang digambarkan berasal dari remah-remah besi atau besi-besi bekas gir, bekas rantai, bekas macam-macam. Ini menggambarkan sesungguhnya adalah diri kita masing-masing. Kita adalah orang-orang yang sesungguhnya ada di dalam tubuh Tuhan. Kita semua ada dalam tubuh Tuhan. Bahwa tubuh kita sesungguhnya adalah bagian dari tubuh Allah yang sempurna. Dan ini adalah barang-barang bekas, barang-barang yang pernah berguna, barang-barang yang pernah berjasa. Kita mau dalam ketakwaan, ketundukan kepada Tuhan, kita semua itu berarti, kita semua itu berguna. Sekaligus juga menggambarkan bahwa betapa Tuhan mencintai kita sehingga Dia merelakan diri hancur. Saya kira begitu banyak orang yang mencintai dengan pengorbanan yang luar biasa. Tanpa pengorbanan, cinta sesungguhnya tidak berarti. Ya, jadi ini yang menggambarkan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita sampai Dia sehabis-habisnya. Dan Tuhan yang hancur karena cinta, itulah yang memberikan kepada kita sukacita, kegembiraan, bahwa kita begitu berharga sampai Tuhan berani membayar dengan dirinya sendiri, dengan darahnya, dengan tubuhnya. Maka salib ini bukan salib transformer, tapi gambaran daripada kasih yang hancur sampai hancur karena pengorbanan. Maka marilah kita mencintai seperti Dia sampai sehabis-habisnya. Nah, di
bawah ada tabernakel wajah Yesus dalam hosti tubuh Kristus, di mana Tuhan memberikan tubuhnya, inilah tubuhku yang diberikan bagimu. Tapi tubuh di sini adalah tubuh yang mulia, tubuh yang bangkit, yang dikelilingi oleh para malaikat. Dan altar di sini sesungguhnya ini suatu boleh dikatakan inkulturasi. Kita tahu bahwa ini adalah bunga Wijaya Kusuma. Dan Wijaya Kusuma itu adalah pusaka dari Kresna. Pusaka ini luar biasa. Satu-satunya pusaka yang bukan untuk membunuh tapi untuk menghidupkan. Dengan bunga Wijaya Kusuma, Sang Kresna itu dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Banyak pusaka dipakai untuk mencelakakan, tapi ini pusaka yang menurut kebijaksanaan lokal itu justru menghidupkan. Maka kita memakai bunga Wijaya Kusuma untuk meja altar ini karena di dalam altar inilah Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita, tapi juga mengajak umat untuk berani berkorban. Sehingga karena pengorbanan demi pengorbanan, maka ada kehidupan yang indah. Bapak, Ibu berkorban untuk anak, ataupun juga sang pemimpin seharusnya berkorban untuk rakyatnya, bukan justru mengorbankan rakyatnya. Dan di bawah lagi nanti ada Kapel Bunda Maria. Kekasan dari Kapel Bunda Maria itu adalah perahu, dan di dalamnya ada tabernakel Maria. Bahwa Maria satu-satunya orang yang diberkati Tuhan karena dia mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus Sang Penyelamat. Itu Rahel. Terima kasih Romo. Pemirsa TVRI yang kami kasihi, tanpa terasa 30 menit lamanya saya menemani Anda dalam acara siraman rohani hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Romo Rohadi berguna bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saya Rahel dari Gereja Katolik Anak Domba Santo Yohanes Maria Vianney Cilangkap, mohon diri. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.